Kami kelompok 4 dari kelas kuliah 2 ingin menampilkan hasil kerja kelompok informatika kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekia. Saya Adiri Skalia. Saya Aswa Gita. Saya Bagi Satu Pasiregar. Saya Berani Pasaribu. Saya Syarafi Nugraha. Selamat menyaksikan. Halaman 205 nomor 1. Carilah di internet berbagai gerak digital yang disebut di atas. Golongkanlah sesuai area bisnisnya. Misal, transportasi, travel, finansial, kesehatan, makanan dan minuman, jasa dan lain-lain. Rangkum dalam sebuah tabel berikut. Perhatikanlah bahwa sesuai dengan namanya, biasanya perusahaan memulai dengan satu area bisnis tertentu. Dalam perjalanannya, mereka membuka layanan satu pintu untuk berbagai transaksi lainnya. Menurut kalian, mengapa mereka melakukan itu? Mungkin perusahaan melakukan diversifikasi layanan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Ini juga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Di sini kita lihat nama perusahaannya, yaitu yang pertama Gojek. Daftar layanannya itu transportasi, pengiriman, dan layanan keuangan. Deskripsi layanan utama yaitu ojek online, pengiriman makanan, dan GoPay. Yang kedua yaitu Tokopedia. Daftar layanannya itu e-commerce, pembayaran, dan pemesanan tiket. Dan deskripsi layanan utamanya toko online, pembayaran, pemesanan tiket pesawat. Yang ketiga kita lihat adalah Bukalapak. Daftar layanannya e-commerce dan pemesanan tiket. Deskripsi layanan utamanya jual beli online, pemesanan tiket pesawat. Yang keempat yaitu Grab. Daftar layanannya transportasi, pengiriman, layanan keuangan. Dan deskripsi layanan utamanya layanan GrabCar, GoFood, dan GrabPay. Lanjut soal yang nomor 2. Beberapa anak muda yang sering berpergian ke luar negeri menerima jasa titipan belanja. Mereka menawarkan jasa secara online lewat media sosial. Berkat itu mereka bisa menikmati lebih sering berpergian gratis. Dan yang menitip pun senang karena mendapatkan barang yang sulit diperoleh di Indonesia dengan mudah tanpa harus berpergian ke luar negeri yang ongkosnya mahal. Dan untuk barang tertentu bisa bebas pajak. Media sosial yang semulanya dimaksudkan untuk berkomunikasi dan bergaul di dunia maya menjadi sarana bisnis. Menurut kalian, apakah hal ini sah saja? Secara prinsip, kegiatan ini mungkin sah-sah saja selama tidak melanggar hukum dan etika bisnis. Ini menciptakan peluang baru dan memanfaatkan potensi media sosial sebagai platform bisnis. Namun perlu memperhatikan aturan dan regulasi terkait impor barang. 3. Generasi muda zaman sekarang makin sedikit membaca koran. Di zaman dulu, setiap pagi, orang menanti kedatangan pengantar koran yang membawa koran ke rumah atau membeli koran yang ditawarkan di perempatan jalan. Beberapa koran sudah beralih ke koran digital, dan selain tetap menjual koran dan dalam media cetak, mereka membuka situs internet menyediakan layanan berita berbayar dan juga adanya secara gratis. Menurut kalian, bagaimana masa depan koran dan profesi pengantar koran tersebut? Jawabannya yang pertama, masa depan koran mungkin akan terus beralih ke platform digital dengan model bisnis berbayar atau ad-supported. Beberapa koran tradisional dapat mempertahankan eksistensinya dengan menyediakan versi cetak dan digital. Yang kedua, profesi pengantar koran. Profesi ini mungkin berkurang dengan pergeseran ke berita digital. Pengantar koran dapat menemukan peluang baru seperti menjadi kurir barang. Yang keempat, pernahkah kalian membuka aplikasi untuk menonton video atau musik? Aplikasi untuk menonton video tersebut memungkinkan kalian menonton video yang dititipkan di situs mereka. Dan jika dibuka publik, siapa saja dapat membuka video kalian. Dengan aplikasi pemutar video, kalian dapat menikmati berita, belajar, nonton film, hiburan, dan sebagainya. Namun, seringkali di awal ditayangkan iklan yang harus dibaca dan hanya dapat dilewati atau skip setelah beberapa detik. Berikan pendapat kalian. A. Apakah kalian terganggu dengan iklan yang muncul tanpa kalian minta? B. Mengapa ada iklan tersebut? Andai kata kalian pemilik situs video atau berita, mengapa kalian mengizinkan perusahaan lain menayangkan iklan di lapak kalian? C. Tanyakan orang tua atau keluarga kalian yang berasal dari generasi sebelumnya. Mereka tidak mengenal aplikasi video, dan jika ingin menonton film, mereka pergi ke gedung bioskop. Adakah iklan yang diputar pada saat menonton film?
D. Seandainya kalian ingin menonton tanpa iklan sama sekali, mungkinkah mematikannya? Bagaimana caranya? Jawabannya yaitu A. Beberapa mungkin terasa terganggu, terutama jika iklan panjang atau tidak relevan. B. Iklan menghasilkan pendapatan untuk pemilik situs atau video. Pengiklan membayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. C. Mungkin tidak, karena model bisnis media berbeda. Iklan pada bioskop biasanya terkait dengan film yang diputar. D. Beberapa platform menyediakan opsi berbayar untuk menonton tanpa iklan. 5. Selain koran, buku juga makin banyak dalam bentuk elektronik. Sama dengan perangkat lunak. Ini menimbulkan masalah karena dengan mudah dapat dibagikan filenya. Jika dalam perpustakaan dunia nyata, buku dapat dikembalikan. Tidak demikian hanya dengan beberapa perpustakaan digital yang dioperasikan. Menurut kalian, apa yang paling perlu diperhatikan di mana kita hidup dalam sebuah dunia digital yang sama sekali barang dibelikan tak dapat ditarik kembali dalam kaitannya dengan aspek ekonomi? Apa pendapat kalian yang perlu dilakukan? Jawabannya, yang pertama, tentang buku digital. Perlu diperhatikan pada manajemen hak digital atau DRM untuk melindungi hak cipta. Perpustakaan digital memerlukan kebijakan dan infrastruktur yang tepat. B. Aspek ekonomi. Perlu ada keseimbangan antara hak cipta dan aksesibilitas. Mungkin diperlukan regulasi dan inovasi model bisnis untuk memastikan keberlanjutan industri penerbitan. Oke, kita lanjut di halaman 211. Pertanyaan yang pertama, di dunia nyata banyak barang bermerek yang mahal harganya ditiru, seperti tas, koper, baju, dan sebagainya. Pembuat barang palsu mencantumkan merek yang sama pada barang yang diproduksinya. Hal ini juga terjadi pada perangkat lunak atau produk dalam bentuk digital lainnya, yang secara populer biasa disebut perangkat lunak atau video atau buku bajakan. Menurut kalian, apa bedanya membajak barang nyata dan barang digital? Apakah tindakan membajak itu boleh dilakukan? Jawabannya, perbedaannya yaitu membajak barang nyata dan barang digital melibatkan aspek fisik dan non-fisik. Barang nyata seperti tas atau baju melibatkan produksi dan distribusi. Sementara barang digital seperti perangkat lunak atau video melibatkan salinan digital yang dapat direproduksi tanpa kehilangan kualitas. Tindakan membajak. Meskipun terjadi di kedua kasus, tindakan membajak tetap ilegal. Membajak barang digital termasuk perangkat lunak, video, atau buku tetap merugikan pemilik hak cipta yang telah mengeluarkan untuk pengembangan. Pertanyaan kedua, banyak perangkat lunak disediakan untuk dapat dipakai secara legal dan gratis. Tentu, kalian sudah menikmati beberapa perangkat lunak semacam itu. Dari aspek ekonomi, perangkat lunak, kalian tahu bahwa mengembangkan perangkat lunak membutuhkan biaya. Menurut kalian, bagaimana perusahaan pengembang perangkat lunak bisa hidup? Jawabannya, hidupnya perusahaan pengembang perangkat lunak. Perusahaan pengembang perangkat lunak dapat hidup melalui berbagai model bisnis. Beberapa perusahaan menawarkan perangkat lunak secara gratis dan menghasilkan pendapatan dari layanan terkait, dukungan teknis, atau edisi premium. Lainnya menggunakan model berlangganan atau penjual lisensi untuk menghasilkan pendapatan yang membiayai pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Soal nomor 3. Carilah di internet perangkat lunak berlisensi dan padanannya, artinya yang fungsi utamanya sama, walaupun mungkin tidak sama persis. Jenis perangkat lunak yang pertama ada sistem operasi smartphone. Merek berlisensinya ada iOS dan Android. Gratis ada Legion OS atau Android. Jenis yang kedua ada sistem operasi PC. Merek berlisensinya ada Windows, macOS, dan Linux. Kalau yang gratis ada Ubuntu dan Fedora. Jenis perangkat lunak yang ketiga ada paket Office. Merek berlisensinya ada Microsoft Office. Kalau yang gratis ada LibreOffice, Google Docs. Jenis yang keempat ada pengolah kata. Merek berlisensinya ada Microsoft Word. Kalau yang gratis ada LibreOffice Write, Google Docs. Yang kelima ada pengolah lembar kerja. Merek berlisensinya ada Microsoft Excel. Yang gratis LibreOffice Call dan Google Sheets. Jenis yang keenam ada pengolah presentasi. Merek berlisensinya ada Microsoft PowerPoint. Yang gratis ada LibreOffice Impress dan Google Slides. Yang ketujuh ada editor gambar.
Merek berlisensinya ada Adobe Photoshop, yang gratis ada GIMP dan Krita. Jenis yang ke-8 ada compiler bahasa pemrograman C. Merek berlisensinya ada GCC atau GNU Compiler Collection. Merek yang gratisnya tidak ada. Yang ke-9 ada pemutar media, suara dan video. Merek berlisensinya ada FCL Media Player, yang gratis tidak ada. 4. Carilah di internet halaman web atau buku yang dapat diunduh dengan berlisensi gratis. Lisensinya disebut WCL atau Common Creative License. Apa saja yang boleh dilakukan dengan buku yang kalian download dengan lisensi tersebut? Ada berapa jenis lisensi WCL? Lisensi WCL merupakan lisensi kreatif umum yang memberikan pemilik hak cipta fleksibilitas untuk mendefinisikan apa yang dapat dilakukan orang lain dengan karyanya. Pemilik hak cipta dapat memilih berbagai kombinasi hak, seperti apakah karya yang dapat digunakan untuk keperluan komersial, apakah dapat dimodifikasi, dan apakah atribusi diperlukan. Jenis-jenisnya ada 7. Yang pertama CC BY atribusi, yang kedua CC BY SA atribusi berbagi serupa, yang ketiga CC BY NC atribusi non-komersial, yang keempat CC BY NC SA atribusi non-komersial berbagi serupa, yang kelima CC BY ND atribusi tanpa turunan, yang keenam CC BY NCND atribusi non-komersial tanpa turunan, dan yang terakhir CCO domain publik. 5. Carilah referensi internet, Wikipedia, blog, berita, pencarian di Google untuk dapat menjawab pertanyaan berikut. Apa yang menjadi motivasi bagi orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan tertentu untuk menulis sebuah program untuk perangkat lunak, lalu kemudian menerbitkan perangkat lunak tersebut dengan lisensi open source, sehingga orang lain dapat menggunakan perangkat lunak tersebut tanpa membayar? Jawabannya, motivasi open source software beberapa alasan umum termasuk yang pertama kolaborasi. Mendorong kolaborasi untuk partisipasi dari komunitas pengembang. Yang kedua, inovasi terbuka, membuka peluang inovasi dan perkembangan lebih lanjut. Yang ketiga, transparansi, memungkinkan transparansi dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, penghematan biaya. Berbagi kode sumber dapat mengurangi biaya pengembangan. 6. Ada beberapa jenis lisensi open source yang berbeda dengan konsekuensi atau akibat yang berbeda-beda juga bagi pengguna perangkat lunak dengan lisensi tersebut, baik pengguna yang sekedar menggunakan ataupun yang akan memodifikasi kode program perangkat lunak tersebut. Contoh dua buah lisensi open source yang cukup berbeda ialah GPL dan BSD. Carilah referensi di internet untuk dapat memahami apa perbedaan utama antara kedua jenis lisensi open source tersebut. Jawabannya, GPL menyertakan ketentuan copyleft, yang berarti setiap turunan atau modifikasi dari perangkat lunak yang dibuat berdasarkan GPL harus menjadi open source juga. Ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat berdasarkan GPL tetap terbuka. BSD lebih longgar, memungkinkan perangkat lunak yang dibuat berdasarkan lisensi BSD untuk diintegrasikan ke dalam proyek perangkat lunak yang tidak open source tanpa persyaratan copyleft. Jenis-jenis profesi di bidang informatika. Yang pertama itu ada di bidang kesehatan. Peran informatikanya itu yang pertama membantu pengelolaan data pasien melalui rekam medis elektronik atau EMR. Yang kedua, mendukung sistem informasi rumah sakit untuk mengatur layanan medis, jadwal, dan administrasi. Yang ketiga, memungkinkan diagnosa penyakit menggunakan teknologi AI dan pencitraan digital. Yang keempat, menyediakan layanan konsultasi jarak jauh melalui telemedicine. Yang kedua, ada di bidang pendidikan. Peran informatikanya yaitu yang pertama ada mendukung proses belajar mengajar melalui platform e-learning. Yang kedua, mempermudah manajemen sekolah seperti pencatatan nilai, kehadiran, dan jadwal. Yang ketiga, memberikan akses ke sumber belajar digital seperti e-book dan video pembelajaran. Yang keempat, menghadirkan laboratorium virtual untuk praktik secara daring. Yaitu yang ketiga ada di bidang perikanan. Peran informatikanya yaitu 1. Membantu pemetaan lokasi tangkapan ikan dengan sistem informasi geografis atau SIG. Yang kedua, memantau kualitas air dan kondisi cuaca serta digital di tambak atau laut. Yang ketiga,
mengotomatisasi pemberian pakan ikan untuk efisiensi waktu dan biaya. Yang keempat, mendukung pencatatan data hasil tangkapan dan distribusi. Yang keempat ada di bidang pemerintahan. Peran informatikanya yaitu 1. Menyediakan layanan publik digital melalui e-government seperti e-KTP dan pajak online. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan data masyarakat. Yang ketiga, mempermudahkan komunikasi antar warga dan pemerintah lewat aplikasi pengaduan. Yang keempat, mendukung pendataan dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat.